Wanita pasti suka memakai perhiasan kan sebagai lifestyle. Saya lebih buat fashion aja dan sedikit buat investasi. Saya merasa lebih aman nyimpan emas. Bukan hanya sebagai sebuah perhiasan, emas dianggap safe haven. Bersama seorang perencana keuangan, Lisa Sumarto, hanya di pundi-pundi. Mbak Lisa, halo, terima kasih sudah hadir bersama Halo, kami. Vera. Mbak Lisa, langsung saja, emas, biasanya perempuan sangat mencintai perhiasan, Betul. terutama yang terbuat dari emas. Apakah itu sebuah investasi? Iya, kita bisa menyebut perhiasan emas sebagai investasi ya. Hanya ada macam-macam ya sekarang, ada yang perhiasan dan juga ada yang dalam bentuk logam mulia. Kalau yang perhiasan yang banyak disukai, diminati oleh perempuan, Terutama perempuan ya, jadi memang sekalian berinvestasi sebenarnya ya. Hanya memang hasilnya tidak semaksimal dibanding dengan logam mulia. berapa bedanya selisihnya kalau kita berinvestasi, kita menyebutnya investasi logam emas, logam mulia dan juga perhiasan. Iya, jadi gini, kalau perhiasan itu kan pasti ada modelnya, terus kemudian harus dibuat ya. Dan itu juga kalau nanti dicampur juga misalnya ditambah dengan diamond atau ditambah dengan mutiara misalnya, sehingga beratnya kan juga jadi mengurangi berat emasnya. Terus kemudian ada biayanya juga. Oleh karena itu kalau emas yang perhiasan dijual kembali itu biasanya ongkos yang biaya pada saat kita beli itu pada saat kita jual Tidak nggak diperhitungkan dihitung. ya? Iya, jadi itu bedanya kalau dengan kita membeli logam mulia. Tapi kan memang logam mulia juga ada beberapa jenis. Mungkin Ya. Mbak Lisa bisa uraikan, misalnya ada yang koin, ada yang batangan. Bagaimana masing-masing nilai investasinya? Ya, kalau zaman dulu kan kita dengarnya tuh istilahnya emas batangan. Nah, sekarang tuh udah diakomodir buat investor-investor retail ya. Itu semakin kecil. Jadi dengan dana yang tidak begitu besar kita sudah bisa berinvestasi di logam mulia. Jadi ada yang bentuknya koin ya, koinnya itu juga ada yang bulat, terus ada yang persegi dan gramnya juga udah Ada yang macam-macam. Iya, banyak Selisih jenis-jenis. investasinya berapa besar kalau dalam persentase? Ya, memang itu jadinya beda. Itu yang membedakan harga-harganya juga. Tapi memang perbedaannya itu nggak banyak. Bagaimana seorang investor emas itu, kalau kita bisa menyebut seperti itu, bisa memilih mana jenis investasi emas yang terbaik untuk mereka? Apakah kita bisa bedakan lagi klasifikasi masing-masing investornya? Ya, kalau memang investornya ini memang bukan terlalu penggemar perhiasan, memang saya sarankannya langsung aja beli yang logam mulia. Apalagi kalau memang sudah direncanakan buat misalnya jangka panjang ya, dan sudah teratur setiap bulan dana sekian untuk membeli atau untuk berinvestasi di logam mulia. Jadi bisa direncanakan misalnya oke, setiap bulan saya akan membeli 10 gram atau bahkan oke, setiap bulan saya akan membeli misalnya 100 gram itu seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya kita sudah memulai hal seperti itu, kalau untuk, kan ada lagi tuh emas batangan, Iya. itu untuk kelas masyarakat yang seperti apa lagi? Sebenarnya gini, kalau memang uangnya memang ada, nggak apa-apa beli emas batangan. Hanya saja ini ya begitu ya. Jadi tujuannya apa juga? Saat kita membutuhkan, berarti kita harus menjualnya juga 1 kilo. Ya, nah di kemudian hari kalau saya sarankan kalau memang sudah banyak emas-emasnya ya, itu kita bisa bagi-bagi tergantung dari tujuannya. Misalnya kita butuhnya 3 tahun lagi untuk sekian dananya. Berarti sudah ada perencanaan sebelumnya. Iya betul. Jadi ada yang emas-emas yang kita bagi dalam bentuk yang lebih kecil, misalnya yang berapa 100 gram, dan juga lalu nanti kalau yang misalnya bentuknya besar, misalnya untuk membeli rumah. Ya baik Mbak Lisa, masih mengenai emas, berapa sesungguhnya rata-rata kenaikan harga bila seseorang memang berinvestasi emas? Dalam per tahun itu berapa kenaikan? Bahwa tidak setiap tahun emas itu bisa naik. Jadi emas itu namanya investasi, itu ada harga naik dan ada saatnya juga turun. Jadi Beberapa waktu yang lalu juga. sempat turun begitu dalam. Hanya kalau dalam jangka panjang kita bisa lah ya menarik rata-rata itu kenaikannya itu bisa sekitar 10 sampai 20%. Untuk mencapai kenaikan seperti itu tadi, bagaimana hitung-hitungannya Mbak? Minimum sih 1 tahun ya kalau kita ingin berinvestasi ya. Jadi kalau memang kita memiliki kebutuhan di atas 1 tahun, misalnya bahkan lebih panjang dari itu 2 tahun, 3 tahun. Nah di saat itulah kita
bisa membeli logam mulia sebagai investasi. Baik, tapi bagaimana pula kita bisa mengatur, mungkin dalam setahun tadi kita membagi-baginya logam mulia yang berapa gram per bulan atau per 2 bulan sekali, atau bagaimana pengaturan sebaiknya? Kalau saya sarankan sih minimum ya paling nggak tuh 10 gram. Karena kalau kita beli di bawah 10 gram itu harganya kurang menarik. Tapi kemudian sekarang juga marak sekali jadikan investasi tapi dengan cara kredit. Artinya kita tidak memegang fisiknya tapi kita merasa bahwa kita berinvestasi. Apakah kita berinvestasi, Mbak Lisa? Kalau memang sebuah institusi yang memang memberikan fasilitas, saya pikir nggak apa-apa ya bisa dibeli dengan cara kredit. Ya maksud saya institusi di sini adalah beberapa bank itu memberikan fasilitas tersebut. Jadi bisa membeli logam mulia secara kredit. Ya, baik Mbak Lisa, kita tahan di situ. Pemirsa, kami akan kembali selepas pariwara berikut ini. Dia akan kembali dengan tips dan trik mengatasi fluktuasi harga emas serta bagaimana cara membeli dan menjual kembali investasi emas Anda. Tetaplah bersama kami.